Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tafsir surat Fatir ayat 28. Ya, saya ambil dari kitab tafsir At-Tafsir Al-Hadis ya. Tafsir ini ditulis oleh Syekh Muhammad Azzah Darwazah ya. Kemudian tafsir ini memiliki keunikan karena ditulis berdasarkan turunnya surat ya, hasban nuzul ya, hasban nuzul. Tartibus suwar hasban nuzul. Jadi tafsir ini ya ditulis memang menarik karena bukan dari ayat awal sampai akhir gitu ndak, atau per tema ndak. Tetapi ini berdasarkan tartibus suwar hasban nuzul. Jadi berdasarkan turunnya surat. Maka kalau kita lihat dari surat Fatir ini ya, surat Fatir ini adalah Makkiyah ya. Surat Fatir ini Makkiyah. Maka kita lihat bagaimana Syekh Muhammad Darwazah ini menjelaskan ya. Dan beliau buku tafsir ini lumayan enak dipakai karena nanti dipisah 5 ayat dijelaskan ya. Kalau ada kosakata yang gumut nanti dijelaskan dulu, baru nanti per ayat atau per rangkaian ayat itu menjelaskan tentang apa. Ini enak sekali ya. Kita lihat di tafsir kalau kita lihat ayatnya berarti ayat 28 ya. Lebih fokus kita kepada innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Apa yang dikatakan oleh beliau bahwa ayat ini kemudian mengandung ya tanwihan bil ulama'i wa da'watan ila ittikhadihim qudwatan wa uswatan. Jadi ayat ini sebenarnya adalah sebagai bentuk anjuran ya, agar mengenalkan ya dan kita mengingat ya kepada ulama ya, dan ajakan kepada orang-orang agar mengangkat atau memposisikan ulama itu sebagai qudwah wa uswah, sebagai suri tauladan ya, jadi sebagai panutan. Dan di sini pentingnya penghargaan terhadap ulama ya. Nah, kita lihat di sini kalau ayat ini ya, ayat 28 ini lebih fokusnya kalau kita lihat di potongan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Darwazah. Di sini menarik karena beliau akan menggabungkan atau merujuk kepada beberapa mufasir sebelumnya tentang makna dan definisi daripada ulama. Ya, kita lihat ya bahwa ada beberapa mufasir yang kemudian menerjemahkan atau menafsirkan ya bermacam-macam tentang kalimat ulama. Yang pertama yaitu ulama adalah orang-orang yang mengetahui bahwa Allah terhadap segala sesuatu adalah maha kuasa ya. Dan para ulama adalah orang-orang yang mengetahui apa yang dihalalkan dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu definisi yang pertama tentang ulama. Yang kedua yaitu bahwa ilmu itu bukan karena, pendapat kedua ya, bahwa ulama itu ya kaitannya dengan ilmu, bahwa ilmu itu bukan karena banyaknya meriwayatkan hadis ya, bukan hanya meriwayatkan riwayah itu ya, hadis. Tetapi bahwa ilmu adalah nurun ya, cahaya yang Allah jadikan, yang Allah tetapkan di dalam hati. Itu ilmu. Jadi bukan banyaknya hafalan, wah dia punya banyak ilmu. Ternyata tidak. Menurut penafsiran yang ini, bahwa ilmu itu adalah cahaya yang ditancapkan oleh Allah kepada hati manusia. Nah, situ ya ilmu. Bukan juga gelar-gelar apa? Gelar yang sekarang mungkin sedang ya rame, gelar intelektual atau akademis, bukan. Ternyata nur, cahaya ya. Pendapat yang ketiga yaitu bahwa seorang yang alim ya, seorang yang berilmu itu apabila dipercaya perkataan dan perbuatannya ya, jadi sinkron perkataan dan perbuatannya, berarti orang berilmu. Ada lagi pendapat yang menafsirkan yang keempat yaitu bahwa ulama terbagi menjadi 3, yaitu seorang yang alim ya, mengetahui Allah, juga mengetahui tentang perintah-perintah Allah. Ada yang mengetahui tentang Allah tapi tidak tahu ya, tidak alim ya dengan perintah Allah. Ada yang alim terhadap mengetahui tentang perintah Allah tetapi tidak alim atau tidak tahu, tidak mengetahui tentang Allah itu sendiri. Bahwa yang dimaksud di ayat ini adalah yang pertama, yaitu yang mengetahui tentang Allah dan juga mengetahui tentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bahwa beberapa
penafsiran atau definisi ulama ya, itu menurut Syekh Muhammad Darwazah ini mungkin kurang cukup ya, belum cukup. Kenapa? Maka sesungguhnya kalau kita lihat bahwa kalau disebut ulama itu ya ada beberapa stressing point. Misalnya begini, at-tanbih ila mazahiri khalqillah ya, itu pertama mengetahui ya tentang fenomena-fenomena ciptaan Allah dan hukum-hukum alam ya. Tapi harus dengan diqqah, dengan detail, dengan betul-betul mengetahui dengan disiplin, dan bahwa ciptaan Allah itu bermacam-macam. Bahwa ciptaan Allah juga ibda, artinya Allah yang menciptakan segala sesuatu dan tidak ada yang bisa menyainginya. Itu yang harus ditanamkan betul. Kaitannya dengan ulama ini nanti kaitan dengan ayatnya adalah khosyah, takut. Kenapa? Karena kemudian akan tercantum semua, akan termaktub semua, akan terangkum semua, bahwa seseorang yang disifati dengan ilmu itu membantunya untuk mengetahui semua yang tadi, apa yang fenomena-fenomena alam itu, dan menunjukkan bahwa adanya Allah, wujudullah ya, adanya Allah dan kemahakuasaan Allah. Jadi sebenarnya ayat itu kemudian kalau mau didalami, bahwa konsep ulama di situ adalah orang-orang yang betul-betul yakin dengan fenomena-fenomena alam itu dan justru menunjukkannya itu kepada adanya Allah dan kemahakuasaannya Allah. Maka dia menjadi takut, menjadi kecil, sehingga apa yang dilakukannya, apa yang dipikirkannya itu semua selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena konsepnya adalah takut ya, takut akan mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuat itu di hadapan Allah nanti. Nah, itu intinya sebenarnya ya. Tapi kita juga harus melihat fayudrikuna min ikhlali dzalika. Maka dari semua ulama yang kemudian dalam tanda kutip itu benar-benar menghayati, mencari, meneliti tentang fenomena alam dan lain sebagainya, itu akan mendapatkan hakikat ilahiyah, hakikat ketuhanan yang sangat besar. Dan kemudian tunduk kepada hakikat ketuhanan itu, mempercayai hakikat ketuhanan itu, wayattaqunaha, dan diwujudkan dalam ketakwaannya dalam kaitannya dengan hakikat ilahiyah ya, kebenaran sejati yang milik Allah Subhanahu wa taala, karena dari hasil pencarian kita, penelitian kita terhadap alam, bahwa hewan ya, sebelumnya kan hewan bermacam-macam warnanya, ada gunung dan lain sebagainya, yang itu kok bisa ya bermacam-macam, kok bisa yang satu dengan yang lain punya kelebihan dan sendiri-sendiri, cara hidup sendiri-sendiri. Itu akhirnya membuat kita tertunduk lesu bahwa ternyata ada yang menciptakan semua, yaitu Allah, dan Allah itu adalah maha kuasa. Nah, kemudian ada beberapa ayat juga yang mengisyaratkan ya, bahwa mengetahui hakikat-hakikat ketuhanan itu dan menyaksikan ya, dan menyaksikan kemahakuasaan Allah di alam semesta itu adalah bisa juga didukung oleh hikmah-hikmah bagaimana Allah menciptakan permisalan-permisalan di dalam Al-Quran yang sudah dicantumkan di dalam Al-Quran di ayat-ayat lain. Banyak ya, di sini ada disebutkan beberapa, ada banyak. Maka kita lihat ya, ada beberapa hadis Nabi yang sahih ya, yang bermacam-macam, itu di dalamnya ada anjuran ya untuk menghormati ilmu, tanwih bil ilm ya. Tanwih itu menganjurkan untuk mencintai ilmu ya, dan memerintahkan kepada menuntut ilmu ya, dan juga kepada orang-orang yang berilmu, yaitu ulama ya, keutamaan para ulama dan tanggung jawab mereka ya. Kita lihat ya apa yang min dzalika hadisun rawahu al-Bukhari wa Muslim an Muawiyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, dan Imam Muslim dari Muawiyah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah menginginkan padanya ya, kebaikan, maka Allah akan memahamkannya di dalam agama. Ya, ini dari sudut pandang bahwa orang yang
berbuat baik oleh Allah akan dipahamkan dalam agama. Kalau Allah menginginkan seseorang itu dalam kebaikan, maka orang itu akan dipahamkan dalam hal agama. Ini yang pertama. Hadis lain ya, wa man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menyusuri sebuah jalur, artinya sedang berproses, yaltamisu fihi ilman, yang bersentuhan dengan ilmu, jalan ini dilalui tapi demi menuntut ilmu, demi mencari ilmu, ya, maka Allah akan memudahkannya jalan ke surga. Ini kaitannya bahwa ilmu, ya, bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu itu sama dengan Allah mudahkan dalam hal jalan menuju surga. Ini keutamaan dari orang berilmu. Dan ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Imam Tirmidzi, ya, dari Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, sesungguhnya malaikat akan menaruh sayap-sayap mereka sebagai bentuk kerelaan terhadap pencari ilmu. Nah, ini. Jadi ada orang yang alim, ya, itu akan dimohonkan ampun oleh penghuni yang ada di langit dan yang ada di bumi. Jadi begitulah kedudukannya orang yang alim, ya, bahwa mereka diampuni, ya, atau dimintakan ampun oleh penduduk langit dan bumi. Dan sesungguhnya keutamaan orang yang alim, ya, atas orang yang ahli ibadah itu seperti keutamaan bulan dibandingkan seluruh bintang-bintang. Bagaimana bulan itu besar, bintang-bintang kecil dari sudut pandang kita di bumi, ya, seperti itu. Keutamaan permisalan seperti itu. Dan sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Dan sesungguhnya para nabi tidak mewarisi uang, ya, dinar atau dirham, akan tetapi mereka mewarisi ilmu. Jadi para nabi mewarisi ilmu, ya. Maka faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafirin. Barang siapa yang bisa mengambil warisannya nabi ini, ya, itu maka mereka adalah orang yang mengambil, mendapatkan, ya, bagian yang sangat besar. Artinya, ya, barang siapa yang bisa mengambil warisan para nabi, yaitu ilmunya para nabi, maka mereka mendapatkan keutamaan yang besar sekali, bagiannya sangat besar sekali apa yang diwariskan. Kalau bisa orang bisa mengambil warisan dari nabi, dari para nabi itu, yaitu ilmu. Nah, dari sini, ya, kita lihat bahwa ini keutamaan mencari ilmu, bagaimana fadilah atau keutamaan ilmu itu sendiri. Dan di ayat ini memang mengkhususkan bagaimana alim, ulama itu ujung atau starting pointnya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukanlah seorang disebut berilmu jika tidak menghasilkan ketakutan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk menaati perintahnya, menjauhi larangannya. Maka ini menjadi koreksi kita bersama, menjadi muhasabah kita semua. Sudahkah kita bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu? Sudahkah kita menghormati para ulama, yang menghormati para orang-orang yang diberi oleh Allah ilmu, sehingga mudah-mudahan kita bisa terus ya menjadi seorang yang thalibul ilmi, menghormati para ulama, ya. Ini dilandasi dari ayat, ya, Fatir, surat Fatir ayat 28 ini. Maka mudah-mudahan itu menjadi pengingat kita bersama. Mudah-mudahan kita selalu belajar untuk bisa mendapatkan ilmu, karena ilmu adalah satu-satunya yang diwariskan oleh para nabi, sehingga kita bisa mendapatkan keberkahan yang luar biasa dalam hidup ini. Terima kasih para pemirsa. Itu tadi kita bahas tafsir surat Al-Fatir, surat Fatir ayat 28 dari tafsir Al-Hadis, ya, Tartibus Suwar Hasban Nuzul, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Azzah Darwazah. Mudah-mudahan bermanfaat dunia dan akhirat. Terima kasih, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.